Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Amma ba'du. Baik rekan-rekan semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Muqaddimatul Ajurumiyah di Fadilati Syekh Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sinhaji rahimahullahu taala. Terakhir kita telah menyelesaikan tanda jazm. Berarti dengan demikian selesai sudah pembahasan tentang tanda-tanda i'rab. Kemudian kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun. Faslun kita i'rab sebagai khobar. Dari mubtada yang dibuang takdirnya hadza faslun. Ini suatu fasal. Al-mu'rabatu qismani. Adapun yang di i'rab ya, mu'rabat ini sigohnya isim maf'ul dari a'raba yu'ribu i'raban fahuwa mu'ribun wa dzaka mu'rabun. Yang di i'rab itu ada dua jenis ya. I'rab ada dua jenis. Qismani. Qismun yu'rabu bil harokati. Ada jenis yang di-i'rab dengan harokat. Wa qismun yu'rabu bil hurufi. Dan ada jenis yang di-i'rab dengan huruf. Jadi di sini penulis memberikan kesimpulan bahwa dari apa yang telah kita bahas, bahwa i'rab dalam ilmu nahwu itu ada dua. Yang pertama i'rabnya secara harokat dan yang kedua di-i'rab secara huruf. Menggunakan huruf maksudnya. Falladhi yu'rafu bil harokati arba'atu anwa'in. Maka bermula yang di-i'rab dengan harokat itu 4 jenis. Jadi yang di-i'rab dengan harokat ada 4 jenis. Yang pertama al-ismul mufrad, isim mufrad. Wa jam'ut taksir dan jamak taksir. Wa jam'ul muannatsis salim dan jamak muannas salim. Wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan fi'il mudhari' yang tidak tersambung dengannya fi'il mudhari' itu syai'un oleh sesuatu. Jadi fi'il mudhari' yang tidak tersambung dengan fi'il tersebut sesuatu. Maksudnya fi'il mudhari' yang masih asli. Contoh doroba yatribu. Nah, yatribu itu masih asli karena tidak tersambung dengan wawu jamaah. Yat ribu. Nah, itu kan kalau tersambung wawu jama' jadi yat ribu. Nah, kalau tersambung dengan alif tasnya jadi yat riba nih. Kalau dengan ya mukhatabah jadi yat tat ribina seperti itu. Nah, ini semua 4 ini di-i'rab menggunakan harokat. Isim mufrad di-i'rab ketika rafa menggunakan dhammah, ketika nasab menggunakan fathah, ketika jar menggunakan kasroh. Kemudian jamak taksir, kemudian jamak muannas salim sudah kita bahas semuanya. Kemudian wa kulluha dan bermula semuanya. Ha ini kembali kepada sebentar. Oh, semua yakni al-mu'rabat tadi yang disebutkan turfa'u bid-dhammati. Dirafa'kan ianya bid-dhammah dengan dhammah. Wa tunsabu bil fathah dan dinasobkan ianya dengan fathah. Wa tukhfadu bil kasroh dan dikhafatkan dengan kasroh. Wa tujzamu bis sukun dan dijazmkan dengan sukun. Jadi ini kaidah asalnya. Ketika suatu kata itu di-i'rab menggunakan harokat, maka harokat asalnya adalah ketika dia rafa menggunakan dhammah, ketika dia nasab menggunakan fathah, ketika dia khafat atau jar menggunakan kasroh, dan ketika dia jazm menggunakan sukun. Kemudian wa kharaja an dzalika salasatu asya'a. Dan telah keluar dari yang demikian itu
oleh salah satu asya'a, oleh tiga segala sesuatu. Nah, jadi di sini penulis mengecualikan. Jadi tadi kan asli, yang asli ketika rofa menggunakan domah, nasab menggunakan fathah, ya kemudian jernya menggunakan kasroh, jazm menggunakan sukun. Tetapi ada pengecualian atau yakni yang tidak menggunakan kaidah asalnya. Yakni ada tiga jenis, salah satu asya'a. Yang pertama jam'ul mu'annasis salimu. Nah, yang pertama jama' mu'annas as-salimu. Ini dibaca salimu karena sifat kepada jam'u. Jadi sifatnya kepada mudhafnya, jangan sifat kepada mudhaf ilaih. Jam'ul mu'annasis salimu. Yunsobu bil kasroti, dinasobkan ianya jama' mu'annas salim itu dengan kasroh. Yang pertama adalah jama' mu'annas salim. Nah, kalau yang aslinya nasab itu menggunakan fathah tandanya, tetapi pada jama' mu'annas salim dia nasabnya menggunakan kasroh. Maka ketika mengi'rab, kita pun katakan ketika mengi'rab misal jama' mu'annas salim posisinya mansub. Jadi kita bilang ketika misal maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al kasratu zahiratu fi akhirih niyabatan. Ada kata niyabatan yakni sebagai pengganti. Niyabatan anil fathati, pengganti daripada fathah karena tanda nasab itu adalah fathah aslinya. Walismul ladzi la yansorifu, dan juga pada isim yang la yansorifu, tidak berubah ianya isim tersebut. Nah, kita telah membahas yakni pada bab tanda jar ya, tanda-tanda jar itu ada yang dinamakan isim la yansorif, ya, isim yang tidak bisa ditanwin. Kita telah bahas kemarin, yakni yukhfadu bil fathati, dia dikhafat atau dijarkan bil fathati dengan fathah. Jadi perlu diperhatikan sekalian teman-teman bahwasanya ketika isim itu ghairu munsorif, maka dia ketika jar atau ketika khafat, tanda khafat atau tanda jarnya itu bukan menggunakan kasroh tetapi menggunakan fathah. Seperti itu. Dan ini perlu diperhatikan. Karena nanti ada beberapa kaidah mengetahui bahwasanya isim itu munsorif atau tidak munsorif. Nanti ada, tapi bukan di kitab ini. Nanti insya Allah di syarahnya. Di syarahnya nanti ada penjelasannya. Mana saja isim-isim yang tidak bisa ditanwin atau ghairu munsorif. Jadi isim ghairu munsorif itu ketika dia dijarkan atau dikhafatkan, dia tandanya menggunakan fathah. Contoh saya kasih contohnya Ramadan. Lafaz Ramadan ini ghairu munsorif. Afan, salah ketik. Nah, Ramadan. Ketika dia posisinya jar, Ramadan ini bukan menggunakan kasrah teman-teman sekalian, tetapi dia menggunakan fathah. Misalnya kita kasih tanda huruf jar depannya. Ini berarti kan posisinya majrur sekarang. Maka fi Ramadan. Nah, fi Ramadan. Nah, perhatikan jangan terkecoh meskipun harokat akhirnya fathah, tetapi posisinya itu majrur. Kenapa majrur? Karena ada huruf jar fi. Tetapi yang perlu perhatikan adalah tanda jarnya menggunakan fathah. Sebabnya kenapa? Karena dia ghairu munsorif atau tidak bisa ditanwin seperti itu. Kemudian wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir. Dan pada fi'il mudhari' al mu'tallul akhir. Ini sebenarnya bukan al akhir ya. Harusnya al mu'tallul al akhiru, bukan al akhiri. Harusnya sebagai al akhiru. Pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhirnya. Akhirnya itu mu'tal. Baru kita bahas di episode terakhir bahwasanya fi'il itu ada yang dia fi'il sahih, yakni terbebas dari huruf illah, huruf berpenyakit. Ada 3 huruf penyakit, kita ingatkan kembali, alif, wawu, dan ya. Ketika fi'il itu di akhirnya tidak tersambung dari salah satu ketiga huruf ini, maka dia fi'ilnya sahih, fi'ilnya sehat, selamat. Tetapi kalau dia berakhiran 3 huruf ini, alif, wawu, ya, maka dia termasuk fi'il mu'tal atau berpenyakit. Nah, fi'il yang mu'tal akhirnya atau berpenyakit akhirnya, maka yujzamu, yakni dijazmkan, bihadfi akhirihi, dijazmkan dengan penghapusan akhirnya, yakni penghapusan huruf
illah tersebut, huruf berpenyakitnya. Jadi bukan menggunakan sukun. Contoh kita kemarin mencontohkan lafadz yada'u. Nah, yada'u. Mana huruf berpenyakitnya? Wawu, huruf ilahnya wawu. Ketika dia jazm kita buang wawunya jadi yada'u. Seperti itu, nggak panjang. Jadi selesai. Kemudian walladzi yu'rabu bil hurufi. Dan adapun yang di-i'rab dianya alladzi dengan huruf itu arba'atu anwa'in. Nah, itu ada 4 tanda, 4 jenis, afan. At-tasniyatu. Nah, ini bisa dibaca at-tasniyatu, bisa dibaca ya memang atasnya tuh ya, karena dia badal dari arba'atu bisa. Atau kita jadikan dia sebagai khobar dari mubtada yang dibuang, takdirnya al-awwalu, bisa. At-tasniyatu, yakni tasniyah. Nah, isim musanna, dia di-i'rab menggunakan huruf. Kemudian jam'ul mudzakkaris salimu, jamak muzakkar yang salim. Jamak muzakkar salim juga di-i'rab dengan huruf. Wal asmaul khamsatu, dan isim-isim yang 5. Ini isim-isim yang 5 ya. Nah, ini juga di-i'rab menggunakan huruf. Wal af'alul khamsatu, dan fi'il-fi'il yang 5 juga di-i'rab dengan huruf. Wahia, nah di sini penjelasannya. Nah, inilah kenapa sebenarnya kitab Jurumiyah ini tidak cocok kalau mau dibaca sendiri, ini perlu guru. Karena susunan di kitab Jurumiyah ini kalau kita baca sendiri saya jamin pasti bingung, sebingung-bingungnya. Karena urutannya bisa dikatakan tidak berurutan gitu, kurang sesuai urutannya. Oleh sebab itu muncul satu kitab lagi yang kemudian memberikan penjelasan sekaligus memperbaiki dan melengkapi kitab Jurumiyah yang namanya kitab Mutammimah al-Ajurumiyah, ditulis oleh Syekh Al-Khattab rahimahullahu ta'ala. Itu nanti di pembahasan yang berikutnya. Nah, contoh di sini ini penulis menyebutkan fiil-fiil af'alul khamsah disebutkan di sini, sedangkan af'alul khamsah sudah disebutkan di awal di bab i'rab, tetapi contoh-contohnya belum disebutkan oleh penulis. Disebutkannya di bab setelahnya, seperti itu. Disebutkannya baru di sini. Ini dia fiil-fiil yang 5, yakni sigohnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 inilah 5 isim ini, 5 fiil ini yang merupakan fiil al-af'alul khamsah. Nah, 5 fiil ini nanti di i'rabnya bukan dengan harokat tetapi juga dengan huruf. Seperti itu. Penjelasannya. Fa'amat tasniyatu, adapun isim musanna atau tasniyah, faturfa'u bil alifi, maka dirofakkan isim tasniyah tersebut bil alifi dengan alif. Watun sobu watukhfadu bil ya'i, dan dinasobkan dan dikhafatkan ianya isim tasniyah itu dengan ya, dengan ya. Jadi pada isim tasniyah itu ketika dirofa menggunakan alif, dan ketika dinasob serta dikhafatkan menggunakan ya, berarti isim tasniyah yakni ketika dia nasob dan ketika dia khofat atau jar itu bentuknya sama. Tinggal nanti membedakannya adalah amil yang masuk kepada isim tasniyah tersebut, ataukah dia itu amil yang merofakkan ataukah amil yang memajrurkan atau yang menasobkan. Seperti itu. Kemudian wa amma jam'ul mudzakkaris salim, dan adapun jamak muzakkar salim. Nah, ini kemudian berikutnya jamak muzakkar salim fayurfa'u bil wawi, maka dirofakkan jamak muzakkar salim itu bil wawi dengan wawu. Nah, jamak muzakkar salim ketika rofa tanda rofa'nya dengan wawu. Wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i, dan dinasobkan serta dikhafatkan dengan ya. Kemudian jamak muzakkar salim ketika nasob dan ketika jar itu dengan tandanya dengan ya. Nah, ini juga sama seperti isim tasniyah. Ketika dia nasob dan ketika dia jar itu sama bentuknya. Dari muslimu, nah itu rofa ketika nasob dan ketika jar muslimina, seperti itu.
Kemudian, ini kita agak cepat karena tinggal ringkasan, kita sudah bahas semua. Wa amal asmaul khamsatu, dan adapun isim-isim yang 5, faturfa'u bil wawi, maka dirofakkan ianya asmaul khamsah itu bil wawi dengan wawu, wa tunsabu bil alifi, dan dinasobkan ianya asmaul khamsah itu dengan al alif, wa tukhfadu, dan dikhafatkan ianya asmaul khamsah itu bil ya'i dengan ya. Nah, asmaul khamsah ketika dia rofa, tanda rofa'nya dengan wawu, ya. Tanda rofa'nya wawu, sama seperti jamak mudzakkar salim. Tanda rofa'nya dengan wawu. Kemudian dinasobkan dengan alif. Nasobnya dengan alif dan dikhafatkan dengan ya, seperti itu. Meskipun nanti ada beberapa syarat. Syarat bagaimana syarat isim asmaul khamsah ini bisa menggunakan i'rab ini, karena nanti ada syarat-syaratnya, tapi tidak dibahas di sini. Tapi secara ringkas dan untuk mendasarnya kita pahami seperti ini dulu. Wa amal af'alul khamsah, dan adapun al af'alul khamsah, fiil-fiil yang 5, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, itu sigohnya seperti itu. Faturfa'u bin nuni, maka dirofakkan dengan nun. Nah, dirofakkan dengan tanda nun. Jadi nanti ketika ma'irab misalnya yaf'aluna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun. Tanda rafa'nya dengan subut, penetapan nun. Jadi kita tambahkan nun di akhirnya, itulah tanda rafa'nya. Wa tunsabu wa tujzamu bihatsfiha, dan dinasobkan serta dijazmkan dengan penghapusan huruf nunnya. Jadi kalau kita rafa'kan af'alul khamsah kita kasih nun. Kalau kita jazmkan atau kita nasobkan, nunnya kita ambil lagi, kita buang, seperti itu. Nah, kan nanti kita bilang alamatnya juga sama, berarti kan ketika jazm dan nasob sama, pembuangan nun. Misal yaf'alu, nah kita buang nunnya jadi yaf'alu, maka kita bilang fi'lun mudhari'un, misalnya mansubun. Wa alamatun nasbihi hadfun nun, penghapusan huruf nun. Kemudian ketika jazm kita juga bilang fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nun niyabatan anis sukun. Kita bilang niyabatan, pengganti dari sukun, karena tanda jazm aslinya kan sukun. Maka kita bilang niyabatan anis sukun. Selesai, ya ini ringkasan faslun dari penulis. Berikutnya, berapa menit? Masih sebentar. Kemudian qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, babul af'ali. Ai hadza babul af'ali. Bab fi'il. Nah, sekarang kita membahas tentang bab fi'il. Al-af'alu salasatun. Adapun fi'il itu ada 3 jenis. Madin, yakni yang mana saja 3? Madin, yakni madi. Wa mudhari'un, dan mudhari'. Wa amrun, dan amr, dan juga amr. Ini penulis di sini membagi fi'il kepada 3 jenis. Jadi fi'il itu ada 3 jenis. Ada madi, ada mudhari', ada amr. Nah, sebenarnya ini sudah tidak asing lagi untuk teman-teman sekalian mungkin. Yakni fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr. Kita sering dengarkan madi itu yang telah lampau, mudhari' yang sedang atau akan, nanti amr itu yang akan, karena dia kan bermakna perintah. Perintah kan belum dikerjakan, berarti dia mustakbal, akan. Seperti itu. Kemudian beliau memberikan contoh nahwu daraba yadribu wadrib. Daraba fi'il madi. Daraba fi'il madi. Yadribu fi'il mudhari'. Wadrib fi'il amr. Fal madi, maka adapun madi maftuhul akhiri abadan. Maka madi itu maftuhul, difathahkan akhirnya, abadan, selama-lamanya. Nah, penulis di sini mengatakan bahwa fi'il madi itu akhirnya selalu difathah selama-lamanya, yakni mabni alal fathi, dibina atau dimabenikan di atas fathah selama-lamanya. Meskipun nanti ada khilaf di antara ulama. Ini karena di sini penulis Syekh Muhammad bin Dawud As-Sinhaji ini bermazhab Kufi.
Beliau bermazhab Kufi. Nanti ketika kita menggunakan pendapat mazhab lain, mazhab Basroh, mereka mengatakan tidak maftuhul akhiri abadan. Nanti ada fiil yang dia mabniyah sukun, fiil madi mabni sukun. Tapi kita di sini ikut perkataan penulis bahwa fiil madi selamanya yakni dimabnikan atau harokat akhirnya selalu fathah. Mabni di atas fathah. Fal madi maftuhul akhiri abadan. Maka adapun madi, fiil kata kerja lampau, maftuhul akhiri abadan, difathahkan akhirnya selama-lamanya. Wal amru, dan adapun amr itu majzumun abadan, itu dijazmkan selama-lamanya. Nah, ini juga ada khilaf juga di sini. Nanti jadi teman-teman sekalian, ketika kita belajar ilmu apapun itu pasti ada khilafnya. Nah, di sini karena kita mengambil pendapatnya Imam As-Sinhaji rahimahullah ta'ala, maka kita sesuaikan dengan pendapat beliau. Meskipun nanti kalau kita baca syarahnya akan ada penjelasan lebih lanjut. Apakah benar fi'il amr itu dia majzum? Seperti itu. Jadi sini fi'il madi itu di fathah akhirnya, yakni mabni ala fathi. Kalau fi'il amr itu majzum selama-lamanya. Wal mudhari', kemudian adapun mudhari' yakni ma kana fi awalihi, apa yang ada fi awalihi di awalnya itu ihdaz zawaidil arba'i, salah satu az-zawaidil arba' dari az-zawaid yang 4. Ada salah satu dari 4 hal ini. Ya jama'uha qauluka, yang mana dikumpulkan hal tersebut oleh qauluka, ucapanmu, ana itu. Nah, maksudnya seperti apa di sini? Penulis mengatakan, adapun fi'il mudhari' adalah yang di awalnya itu salah satu dari 4 huruf ini, ana itu. Nah, ketika suatu fi'il diawali oleh salah satu ini, hamzah atau nun atau ya atau ta, maka dia fi'il mudhari'. Contoh, atribu. Atribu itu menggunakan hamzah, fi'il mudhari'. Atau nat ribu menggunakan nun, berarti fi'il mudhari'. Yat ribu menggunakan ya, fi'il mudhari'. Tot ribu menggunakan ta, fi'il mudhari'. Seperti itu. Wahua, kata beliau, dan dia fi'il mudhari' itu marfu'un abadan, dirofakkan selamanya. Nah, ini fi'il mudhari' itu dirofakkan selamanya. Hatta, sampai, yadkhula alaihi nasibun, masuk atasnya fi'il mudhari' oleh nasibun, alat yang menasobkan, au jazimun, alat yang menjazmkan. Jadi fi'il mudhari' itu dia selama-lamanya rofa, teman-teman sekalian, sampai si fi'il mudhari' ini kemasukan alat penasob dan alat penjazm. Nah, nanti akan kita bahas huruf-huruf yang menasobkan dan apa saja yang membuat fi'il itu bisa jazm. Nanti akan ada di bab setelah ini. Seperti itu. Maka ketika kita mengi'rab juga kita bilang, misal kita mau mengi'rab ini yajma'u. Yajma'u ini fi'il ya. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Yajma'u. Perhatikan di sini yajma'u. Fi'il mudhari' dari jama'a yajma'u. Tahu dari mana kita lihat nih kan? Salah satu di awalnya salah satu dari ana itu. Ini awalnya apa? Ya. Berarti ini fi'il mudhari'. Yajma'u. I'rabnya fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi. Ya, litajarrud. Apa itu tajarrud? Ya, ini tajarrud itu kosong atau sepi, tidak kemasukan. Jadi kita bilang fi'il mudhari' marfu'un, dia rofa. Kenapa? Litajarrudihi, karena dia tajarrud, sepi, kosong, tidak kemasukan. Anin nasibi, dari alat-alat penasob, wal jazimi, dan alat-alat penjazm, seperti itu. Oke, telah kita bahas ya. Jadi kita ulangi lagi, fi'il madi akhirnya di fathah selalu. Fi'il amr dijazmkan selalu, fi'il mudhari' dirofakkan selalu sampai kemasukan alat penasob atau penjazm. Dan salah satu ciri itu fi'il mudhari' yakni awalnya itu salah satu dari 4 huruf ini, ana itu, seperti itu. Nah, ini dia. Sekarang
Tadi telah dikatakan yakni fi'il mudhari itu marfu sampai dia kemasukan alat-alat yang menasobkan atau menjazmkan. Sekarang penulis menjelaskan apa saja alat yang menasobkan. Fan nawasibu, maka adapun yang nawasib menasobkan, nawasib jamak dari nasib, jamaknya nawasib. Yang menasobkan itu asyaratun, ada 10. Wah, banyak ya, ada 10. Wahia, dan dia itu apa saja yang menasobkan, yakni an. Pertama an, perhatikan an. Walan, wa idan, wakai, walamukai, walamul juhud, wahatta, wal jawabu bil fa'i, wal wawi, wa'au. An, lan, idan, kai, lamukai, walamul juhud, wahatta, wal jawabu bil fa'i, wal wawi, wa'au. Kita bahas satu persatu. Sebenarnya di sini akan saya bagi, teman-teman sekalian tolong diperhatikan. An, lan, idan, kai. Sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Oke, sampai sini dulu. An, lan, idan, dan kai. Nah, kita akan bahas sampai sini dulu. Kenapa saya bagi seperti ini? Karena keempat ini, an, lan, idan, kai, ini dia nasab dengan sendirinya. Maksudnya seperti apa? Akan saya kasih contoh. Misal fi'il mudhari. Ya jema'u tadi ya, kita pakai ya jema'u. Anggaplah tulisan saya bagus. Astagfirullah. Iya jema'. Iya jema'. Kita belum kasih harokat akhirnya. Kita masukkan an. Kita masukkan an di sini. An. An ya jema'. A atau u atau i atau sukun. Nah, ini kan an huruf penasab, yakni nawasib tadi kan. Maka ya jema' di sini fi'il mudhari'nya jadi nasab. Posisinya nasab. Nah, tanda nasab bagi fi'il mudhari' ini sahih enggak akhirnya? Sahih karena hurufnya ain ya. Dia bukan af'alul khamsah juga, bukan yaf'aluna, taf'aluna dan seterusnya. Maka dia fi'il sahih dan juga bukan fi'il yang af'alul khamsah. Maka tandanya dengan apa ketika nasab? Tandanya dengan fathah. Kita baca ayyajma'a. Ayyajma'a. I'rabnya seperti apa? I'rabnya an harfu nasbin. Itu dulu aja, nanti yang lainnya gampang. An harfu nasbin ya, huruf penasab, huruf yang menasabkan. Harfu nasbin. Ya jema'a fi'lun mudhari' mansubun bi'an. Kita bilangnya gimana? Fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Nah, kita bilang fi'il mudhari' mansub dengan an. Wa alamatun nasbihi al-fathah, gitu kan? Dan tanda nasabnya dengan fathah. Nah, begitu juga dengan lan. Kalau kita masukkan lan di sini. Lan ya jema'a. Lan harfu nasbin. Ya jema'a fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Begitu pula idzan. Idzan ya jema'a. Idzan harfu nasbin. Ya jema'a fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan. Kai juga ya jema'a fi'lun mudhari'un mansubun bi kai. Kita bilang seperti itu. Bi kai. Oke. Jadi keempat ini an, lan, idzan, kai, dia menasabkan dengan dirinya sendiri. Maka kita bilang fi'il mudhari' mansubun bi an atau bi lan atau bi idzan atau bi kai dengan salah satu dari empat tersebut. Seperti itu. Nah, adapun sisanya ini adalah mukai, ada lamul juhud, ada hatta, ada jawabu bil fa'i, ada wawi, ada au. Nah, ini nanti dia menasabkan ada sebab dia menasab kayak seperti apa pembahasannya. Insya Allah di pertemuan yang akan mendatang, karena ini sudah mendekati maghrib. Insya Allah ta'ala sudah 15 menitan lebih. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Jadi insya Allah kita akan membahas nanti sampai di sini ya bahasanya. Lah mukai kita sudah bahas an, lan, idzan, kai. Jadi ingat teman-teman, dan harapannya ini dihafal. Kalau teman-teman pengen cepat bisa baca kitab, ini dihafal nih. 10 ini an, lan, idzan, kai dihafal. Karena ini namanya amil ya. Amil ini perlu kita hafalkan.
Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.